Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sebelum kita mendengar tausiah, nasihat, debu-debu yang akan disampaikan oleh tamu mulia kita, Habib Murtadha bin Abu Bakar bin Tahir bin Abu Bakar bin Abdurrahman Ibn Mu'allif Kitab Sulam Al-Taufiq Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau cucu atau cicit daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang kitab Sulam Al-Taufiq yang insya Allah diajarkan juga di pondok pesantren ini dan sudah tidak asing di Indonesia, termasuk kitab wasiat daripada ulama-ulama sepuh. Kitab wasiatnya Kiai Hasyim Asy'ari agar dipegang menjadi pegangan adalah kitab Sulam Al-Taufiq. Juga yang ngarang qasidah Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrid. Siapa yang ngarang? Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, mbahnya beliau. Yang ngarang doa yang biasa dibaca selesai taklim, Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna. Juga karangan kakek beliau. Yang ngarang doa yang biasa dibaca di maqam kaum salihin, Salamullah ya sada minar rahman. Yang ngarang zikrul jalalah, La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, La ilaha illallah. Juga dan banyak lagi karangan-karangannya. Nanti kita Rabbana anfa'na, betul. Rabbana tarafna. Itu juga karangan kakek beliau dan banyak lagi karangannya. Nanti minta ijazah semuanya kepada beliau, insyaallah. Ya. Karangan kakek-kakeknya kita minta ijazah. Mumpung ya. Kalau canding benda sana nikah, pong-pong beda kabel sentral nikah. Jangan bahasan ke Anwar. Nikah oleh sangat oleh ijazah dari komboya, dari beliau ke abana, ke embana sampai ke pengarang. Masya-Allah, nikah sangat dari habaib kabili. Bahkan dari nak kotona pengarangan. Alhamdulillah. Moga-moga raguna beliau insyaallah membawa keberkahan wabil khusus pondok pesantren Al-Uthmani, ada Ma'had Al-Uthmani Habib Al-Mudir Kiai Haji Ghazali ada di Jambukum, ada Ibn Abu Kiai Subhan wa Kiai mana Kiai Rafiqi wa masyaallah kathir min al-du'a min al-asatid masyaallah ma'ruf hadal Ma'had Al-Uthmani yang sajib muhibbin alal habaib. Hatta jaddi dufid mana Al-Habib Alwi bin Hasan Al-Muhdar dufid ma'a Abu ma'a jaddu Kiai Uthman bin hadal maqam, masyaallah. Alhamdulillah. Ada lagi sedikit tambahan. Amalannya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, mbah beliau ini, setiap harinya wirid rutinnya 25.000 la ilaha illallah, 25.000 Allah Allah, 25.000 salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wirid rutinnya, lain ngajarnya, lain dakwahnya, lain macam-macam ibadahnya. 25.000 penareh. Para apa ada benda-benda besar. Terus ketika putranya beliau wafat, Al-Habib Abdurrahman yang banyak Habib ini, ketika wafat setelah 15 tahun wafatnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, itu anaknya ini ketika wafat mau dikubur, mau dimakamkan di sampingnya kubur Ibu Dina. Waktu digali makam di samping Habib Abdullah ini, sudah 15 tahun Habib Abdullah itu dikubur. Ketika mau digali makam anaknya ini, roboh, kujur tembok kalintok, kelihatan jasadnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir sesudah 15 tahun persis seperti baru diletakkan, utuh dengan kain kafannya. Sang penggali kuburan ini, sing ada kuburan ini kekerong karena kenal ke Habib. Kalak tanangnya siong ben sing ada kuburan kali itu tanang Habib bebeli boleh. Karena pun 15 tahun kali itu. Setelah itu kuburan ini dibetulkan. Apa tepak boleh, kujur boleh. Apa tepak boleh, kujur. Tak bisa.
Akhirnya ulama-ulama rempek, oh ini berarti sang anak ini tidak ingin berpisah dengan ayahnya. Lah, popolonglah setong kuburan anak berdepan gak ditok, dijadikan satu makam. Nah, yang ada di hadapan kita ini salah satu cucunya, cicitnya, insyaallah dari orang soleh ke orang soleh, dari orang alim. Alhamdulillah ya, saya tidak panjang lebar, ini sekedar sedikit mukadimah. Ayo kita dengarkan nasihat dari beliau. Dan insyaallah nanti terakhir kita minta doa dan minta ijazah, minta sanad dari semua karangan kakek-kakeknya. Mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Pada Habib Murtada bin Abu Bakar bin Tahir, fa'alihi falyatafaddal. Allahumma salli ala Muhammad. يقرؤون الكتاب ولا مجرد هكذا محاورة بعدين. Ya Pak Habib, ada yang baca kitab ya, mungkin 1-2 orang tabarukan bagi Sulam Taufik ki maos ngereng siapa asal itu حتى خليك 14 أو شيء هكذا خليك فقط هذا زيارة ترتيبكم. Ada yang baru yang ada yang kitabnya yang baru. Kitab yang baru ini kan yang baru ini. Depan sini. Bismillah, tabarukan pembukaan baca. هذا استقبالكم بصلة الرحم تكلم عن العلم العلم مش على حبيب عبد الله السيد لا بس في الأخير أعطينا ما قلت لكم زي من طاهر معلش يعني اليوم هذا العصر برنامج يعني صلة الرحم في المعهد عشان استقبال مجيئكم للدراسة. بعدين في الليل هذا برنامج كبير اللي عزمنا لمدير المعهد هذا مناقب كامل حفظ الله حول حفظ الله ما في الليلة حول هذاك الثاني في بنجر أبو علامة هذا أبو علامة مع هذا الذي حول Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah diem واجتهد وكذا بعدين في الأخير نقول على عبد الله قدير وعلى آله وأصحابه والتابعين تبعهم. فهذا جزء لطيف يسره الله تعالى فيما يجب تعلمه وتعليمه والعمل به للخاص والعام. والواجب ما وعد الله فاعله بالثواب وتوعد ذلكه بالعقاب. وسميته bila Assalamualaikum warahmatullahi Terakhir Fatimah. Masya Allah, kalau Allah munafikan. Innaha ma qadara jam'ahu wa arju minhu subhanahu an ya'umma naf'ahu wa yusira fi qulubi wa atlubu mimman ittala'a min umil qa'imati wa atafihi ala qa'im aw zadati aw zadati Man, ada mudir ma'had jambukum Kiai tidak tadkur mana tadkur mudir nampak jibis tidak tadkur ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر أوسع في قلوبنا ورحمتك أرجى عندنا بأعمالنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-fattah al-alim
على حبيبه المصطفى الأمين سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى صحابته وآله والتابعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. نحمد المولى جل وعلا أن امتن علينا بهذا الاجتماع المبارك في هذا المعهد المبارك في هذا الصباح المبارك، فنسأله أن يؤم الجمع بالغفران، أن يؤم الجمع بالنفع والارتفاع، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Beliau memulai tausiahnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, yang Maha Dermawan atas segala limpahan nikmat-nikmatnya. Shalawat salam diaturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikut-pengikut setianya. Lalu beliau mengatakan, nikmat besar pada kita semuanya yang ada di tempat ini di pagi hari ini, kita semua bisa bersilaturahmi, bisa bermuajahah. Semoga perkumpulan ini akan besar manfaatnya. Semoga kita yang hadir di tempat ini akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dikabulkan hajat-hajat kita semua. وكم كان سرورنا سعادتنا فرحنا بهذا اللقاء الكريم. Dan betapa senang dan bahagianya saya ketika bertemu dengan orang-orang mulia seperti yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan perkumpulan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di tempat yang seperti ini Allah tuangkan rahmatnya. Turunnya hujan yang lebat dari langit, bahkan tempat dikabulkannya doa-doa. Bahkan tempat seperti ini, seperti pondok pesantren ini adalah tempat yang paling dicintai di bumi oleh Allah. Saya berprasangka baik hari ini saya dipertemukan dengan kalian semuanya karena Allah ingin memuliakan dan ingin memberikan kebaikan kepada kita semua. Dan kedermawanan itu tergantung kadar sang pemberi kedermawanan. Tergantung semangat dari seseorang, dia akan memperoleh ilmunya, dan tergantung kedermawanan seseorang, seperti itu dia akan memberi. Ketahuilah, keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan itu akan diperoleh oleh orang-orang yang sungguh-sungguh serius belajar atau menuntut ilmu. Mereka itu akan menjadi orang-orang yang memberikan petunjuk, lampu-lampu yang memberikan penerangan. Dan setiap orang kadar kemuliaannya itu tergantung seberapa banyak dia itu pandai, cerdas, piawai mengambil dari ilmu. Dan orang-orang yang bodoh itu adalah musuhnya orang-orang yang alim. Karena itu raihlah ilmu, gapailah ilmu supaya kalian hidup kekal abadi. Manusia ini hakikatnya mereka itu mati, kecuali yang memiliki ilmu mereka yang akan hidup. Banyak orang-orang sudah wafat, pindah alam, tetapi kemuliaan mereka tidak berhenti, tidak terputus dan tidak wafat. Sebaliknya, sebagian orang ada masih hidup berjalan, tetapi hakikatnya orang ini sudah mati. Kebodohan itu sebelum orangnya mati sudah mati terlebih dahulu. Jasadnya orang yang bodoh itu ibarat kuburan yang berjalan karena tidak membawa. Di tempat seperti ini kalian bisa menjadi orang-orang yang mulia. Disinilah kalau kalian ingin mencari kesuksesan, kebahagiaan, keutamaan di dunia dan di akhirat.
Orang yang beriman akan diangkat derajatnya oleh Allah, tapi orang yang berilmu jauh lebih tinggi diangkat banyak derajatnya oleh Allah. فما بالك برجل أو بامرأة أو بشخص رفعه المولى جل في علاه. Bagaimana kalau orang sudah diangkat derajatnya oleh Allah Tuhan semesta alam? نحن نفرح برفعتنا عند أهل الدنيا، عند أهل الغنى، عند أهل الجاه، عند أهل السياسة، فكيف إذا كان الرافع الملك الملوك جل وعلا. Banyak sekarang orang kalau punya pangkat di dunia, mungkin dia naik pangkat urusan politiknya, dia bangga, dia bahagia, atau dapat pangkat di masyarakat, dapat kedudukan dan sebagainya, dia merasa senang bahagia. Bagaimana dengan orang yang diangkat pangkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di atas langit? قرأتم أو سمعتم هذا المختصر اللطيف مبتدأه ونهايته. Barusan sedikit dibacakan tabarukan daripada kitab yang mulia ini, kitab Sulamut Taufik, di awal dan di akhirnya. فهو وإن كان في حجمه صغير لكنه في نفعه كبير. Kitab ini walaupun tidak tebal, walaupun tipis, tapi kitab ini sangat bermanfaat dan isi kandungannya sangat luar biasa. يكفي أنه خرج من إنسان خالص صادق مقبل على المولى جل وعلا. Cukup kitab ini dikarang oleh seorang waliullah yang sangat ikhlas dan betul-betul menghabiskan hidupnya untuk Allah. لم يصنفه إلا لنفع هذه الأمة. Dan beliau tidak mengarang kitab ini kecuali untuk memberikan manfaat kepada umat ini. ولولا هذا الإخلاص لما وصل إليكم هذا الكتاب. Dan kalau bukan keikhlasannya pengarang kitab Sulamut Taufik ini, tidak mungkin kitab ini tersebar ke seluruh dunia dan sampai kepada kalian. كم من الكتب الكبيرة والذي تفوقه أحجاما وأضعافا لكن لم تشتهر ولم تنقل ولم تصل. Berapa banyak kitab-kitab yang mungkin lebih tebal, lebih indah, tetapi manfaatnya tidak sebanyak, tidak tersebar sebesar kitab yang kalian baca ini. فهؤلاء الذين جعل الله نفعهم في حياتهم وبعد مماتهم. Orang-orang seperti pengarang ini Allah jadikan masa hidupnya manfaat, masa wafatnya mereka sudah pindah ke alam dunia ratusan tahun, masih sampai sekarang orang mengambil manfaat dari kitab. ولو لم يكن في هذا الكتاب إلا الدعاء أوله وآخره أنه يرجو لمن وقف عليه أن يوفقه الله لكفى، لأن رجواهم متحققة عند مولاهم لهم ما يشاءون عند ربهم. Dan seandainya kitab Sulamut Taufik ini cuma ada pembukaan sama penutupnya yang dibaca tadi, tidak ada yang lain, itu sudah cukup sebuah kebanggaan, karena di situ ada doanya seorang waliullah. Barang siapa membaca kitab ini, belajar kitab ini, saya doakan supaya dia menjadi orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, didoakan menjadi orang yang mulia. Doanya waliullah. Ini adalah prasangka saya, prasangka kita kepada Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku berada sesuai dengan prasangka hambaku, maka silahkan mau berprasangka apa. Dalam kasidahnya atau doanya yang lain, beliau mengatakan, pengarang ini, semua apa yang telah kau perbuat itu indah ya Allah, dan harapan kami kepadamu sangat besar. فكيف بمن درسه فكيف بمن عمل به أن المولى جل وعلا يرقيه في الدرجات كما قال المؤلف رحمه الله جل وعلا. Jadi orang yang baca kitab ini, baca saja, sekedar baca, walaupun tak ngerti, walaupun kormaca bayi, apalagi yang belajar, apalagi sampai yang mengajar. Ini harapan kita, prasangka baik kita, dia mendapatkan banyak bagian daripada doanya seorang waliullah pengarang kitab ini, yang baca saja didoakan oleh beliau, dia menjadi orang yang sukses. Dan saya pribadi hari ini mendapatkan kehormatan, disambut luar biasa oleh pengasuh, oleh semua keluarga besar Pondok Pesantren Al Utsman ini. Semoga Allah yang membalas kalian luar biasa sambutannya. Ini semua prasangka baik kalian kepada saya. Semoga saya dijadikan oleh Allah orang yang ikhlas,
orang yang baik sesuai prasangka kalian. والمرء إن يعتقد شيئا وليس كما يظن لم يثق والله يعطيه. Orang kalau nyangka baik kepada orang, kemudian yang disangka itu nggak sama, sangkaannya itu tidak sia-sia. Pasti akan dapat sesuai yang disangkakan, walaupun yang disangka tidak sama seperti yang disangka. إلهي لا تعذبني فإني مبر بالذي قد كان مني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. Dalam sebuah ungkapan disebutkan, ya Allah, jangan kau letakkan, jangan kau berikan dosa kepadaku karena orang-orang yang menyangka baik kepadaku, padahal aku adalah hambamu yang paling kotor, aku hambamu yang paling jelek, yang paling jauh darimu ya Allah. Tapi orang-orang berprasangka baik, maka terimalah prasangka mereka dan obahlah aku menjadi orang yang baik. أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من بضاعة المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. Saya cinta kepada kaum salihin walaupun saya bukan golongan mereka, dan saya benci kepada pelaku-pelaku dosa dan maksiat walaupun saya termasuk golongan dari mereka. إكرام أهل العلم هو من إعزاز أهل الدين. Dan orang-orang yang menuntut mencari ilmu adalah orang-orang yang dimuliakan di dalam agama. قال الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوجه كبيرنا ويعرف لعالمنا حقا. Sabda Rasulullah, dengarkan, bukan golongan saya, benih tang kelompok, saya tak ngormatin saya lebih sepuh, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak-hak orang yang alim yang berilmu di antara kita. كان سيدنا الحبيب أبو بكر بن عبد الله العدروس العدني صاحب عدن هذا الإمام القطب الجد الكبير إذا أتى له طلاب العلم يكرمهم ربما يستدين حتى يرى أن في ذلك إعزاز للدين. Dahulu seorang ulama besar yang bernama Habib Abu Bakar Al-Adni, datuknya orang dari keluarga Al-Idrus. Beliau kalau ada datang santri ingin belajar kepada beliau, dihormati, dimuliakan santri tersebut. Bahkan kalau beliau nggak punya uang, beliau utang untuk bayar santri yang mau belajar datang kepada beliau. Begini penghormatannya kepada ilmu, kepada santrinya yang datang mau belajar. ذات يوم قدم عليه في عدن أحد طلاب العلم وعلماء. Datang salah satu di suatu hari seorang santri ingin belajar kepada beliau. فاحتفى به رضوان الله عليه. Maka lalu beliau menerimanya santri tersebut. وذبح له يعني قدم له في الضيافة يعني أكثر من 100 قلب من 100 قلوب حق الغنم يعني إنه ذبح 100 رأس. Ketika datang beberapa orang santri kepada beliau ingin belajar, hari itu beliau ini terkenal kaya raya. Itu santrinya dipotongkan 100 gitu. Nah, 110. على عدد درجات البيت. Jadi ini datang beberapa santri ingin dihormati, santri ingin yang belajar tadi dipotongkan kambing sebanyak tangga di rumahnya Habib. Itu santri datang masuk ke rumahnya Habib, naik tangga. Itu tangganya entah ada beberapa puluh tangga, sebanyak tangga itu Habib nyuruh potong kambing sebanyak jumlah tangga itu. Paman bodoh, du polo, paman bodoh seket embi. Soro nyempeli seket embi untuk hormat santri-santri saya datang cuma berapa orang kan itu santri. فاستعظم هذا العالم وهذا الضيف قال هذا ربما تبديل ما يصلح أن يكون هذا كله يعني من أجل من الشخص واحد. Terus kata tamunya tadi, kata penuntut ilmu tadi, Habib ini mubadir, kita tamu sedikit sampean potongkan. يقول في قلبه في خاطره لم يقل. Oh, di dalam hatinya tamu-tamunya tadi, santri-santrinya ngomong, ini kok mubadir ini, tamunya cuma berapa orang, tamu yang kelemahan nyebelah kibik sepuluh, dalam masih ada. Ini kok mubadir, tapi dalam hatinya belum nak ngomong sama Habib itu, kenapa sampai begini kita cuma sedikit. فالحبيب كان من أهل الفراسة الذين ينظرون بنور الله. Dan tuan rumahnya ini Habib Abu Bakar Al-Adni ini orang yang ahli kasyaf, oning ke SNA, tahu isi hatinya orang itu. قال أكرمنا العلم قالوا مبذرين. Saya menghormati orang-orang yang mau belajar ilmu agama dikatakan mubadir. هذا مقول هذا للعلم. Kata beliau, saya bukan menghormati kalian, tapi saya menghormati ilmu yang akan kalian. بعدين لهم نيات
لكن يوزعه بعدين على الطلاب، على الفقراء، على المساكين، على الجيران، فتعم البركة والفرحة كل البيوت. Dan kata Habib, ini tidak bakal terbuang. Iya, tamunya 5, saya potong 20 kambing. Selesai tamu makan, saya bagikan santrinya di situ ada ribuan orang. Tidak kira hilang juga. Akhirnya semuanya dapat melo barokahnya daripada tamu-tamu tersebut dibagikan santrinya, tetangga-tetangganya, tetap tidak mubadzir. Kalau la tata'ajjab min hadzal karam, ad akhi fi Tarim akram minni. Ya Habib ini kaya raya memang. Jadi enggak, kalau potong sekian puluh kambing itu tidak ada artinya. Ketika mengatakan seperti itu kepada tamu-tamunya, kalian enggak tahu saya punya saudara di kota Tarim lebih loman, lebih dermawan dari saya seperti ini. Kharaj ila Tarim yas'al 'ala al-akh al-akbar al-imam Abu Bakar bin Abdullah. Maka salah satu dari tamu yang tak datang tadi ingin nyoba. Ini kalau Habib ini dermawannya seperti ini, tamunya 5 dipotongkan sampai puluhan kambing, gimana saudaranya yang lebih dermawan? Akhirnya ingin lihat, datang ke Tarim ingin ketemu dengan saudaranya yang dikatakan lebih dermawan tadi. Ya tamunya ini ingin tahu gimana itu, gimana lomannya saudaranya itu, katanya lebih loman dari Habib Abu Bakar ini. دق عليه الباب كان بالليل بعد صلاة العشاء كان بيزوره واستضافه هذا الحبيب Datang ke Tarim, akhirnya nyampe ke rumahnya sudah waktu agak malam, hampir mau masuk malam. Datang salah satu dari tamu tadi itu datang ke rumahnya ingin lihat. Nyampe ke rumahnya, rumahnya biasa, datang dan bertamu. يبغى يشوف الضيافة الكبيرة الآن إذا كان هذا ذبح له 100 هذا يذبح له كم ألف ولا كم. Kalau tadi sudah nyembelih ya puluhan atau 100 kambing, sekarang kira-kira mau dipotongkan berapa ini sama saudaranya yang lebih loman ini katanya. قدم له هذا الحبيب نصف درس من الخبز وما نصف درس من الخبز وجلاس مع هذا. Karena itu sudah malam, tamunya sendiri, apa yang disuguhkan oleh tuan rumah ini, saudaranya Habib Abu Bakar yang dikatakan lebih loman, disuguhkan yang kain roti separuh. Roti separuh diaing segelas. Ada boleh. Cuman itu yang disuguhkan kepada tamunya ini. فكان يقول في نفسه وين الكلام اللي قال لي حبيبي فلان ابو بكر العدني انه اخوي اكرم مني ما هو نصف جرس. Terus tamunya ini ngomong dalam hatinya, di macam lebih lambat mak berani roti separuh lebih aing. Ada apa malam gini kan, tidak ada, cuma itu saja. كان هذا الحبيب ايضا من اهل الكبش ممن ينظرون بعين الله. Dan Habib ini yang dikatakan yang tuan rumahnya sengangkat roti separuh, termasuk walinya Allah, juga bisa mengkasyaf seseorang. Kalau sadaq al-Habib Abu Bakar berada. Akhirnya ketika tamunya ini sudah ngomong dalam hatinya, dia katakan, saudaraku itu betul di sana yang mengatakan aku lebih loman, lebih dermawan dari dia. Kalau al-Habib Abu Bakar anfad min sa'ah a'tak هذاك الكرم هذا قليل بالنسبة لي أنا ما معي من المال إلا جرس واحد أعطيتك نصف مال. Katanya Habib ini, kamu tahu kalau saudara saya Abu Bakar di sana yang telah motongkan sekian puluh kambing, dia kaya raya, kambingnya ribuan, tidak ada artinya itu potong kambing. Kalau saya ini fakir, malam ini saya nggak punya makanan kecuali 1 roti, separuh untuk saya dan keluarga, untuk anak istri, separuh saya berikan kepada kamu. Malam ini saya keluarkan separuh dari harta saya untuk engkau. كل يعطي بقدر ما عنده. يعني نحن يقول النبي أنا وصلحاء أمتي براء من أتكلم. Jadi setiap orang itu akan menghormati sesuai dengan kadar kemampuan orang tersebut. Dan kata Rasulullah SAW, aku dan umat-umatku itu ya tidak suka takalluf. Ya, artinya apa takalluf? Maksa Habib. Bahasa Inggris. Tidak suka memaksa. Artinya kita hormati tamu itu sesuai dengan kemampuan kita, ala kadar kita. فهكذا ينبغي يعني هذا حسن ظنكم في طلاب العلم في العلماء ينفعكم انتم ربما يضر نفسه طالب العلم او العالم لكن انتم ينفعكم هذا حسن الظن بالعموم في
في كل مؤمن إن أحسنت ظنك فيه المدد على قدر المشهد. فكيف إذا أحسنت ظنك في طلاب العلم وفي العلماء وفي الصلحاء؟ لا شك أن المولى سبحانه وتعالى يحيط على حسن المدد. Masya Allah, sambutan kalian yang sangat luar biasa kepada saya, nyambut seperti ini luar biasa. Ini prasangka baik kalian. Dan sebagaimana tadi juga kata beliau disampaikan, kalian sering menyambut ulama, Masya Allah, termasuk dari luar negeri sering banyak datang ke tempat ini. Kalian berprasangka baik. Kepada sesama muslim saja kita diperintahkan untuk berprasangka baik. Orang Islam biasa kita suruh hormati. Bagaimana dengan ulama, bagaimana dengan orang saleh, apalagi dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu kebaikannya akan kembali kepada diri kalian. Kalian sendiri yang akan dapat manfaat. وهذا الحبيب الذي سمعتم شيء يسير من مناقبه كله مدرسة من طفولته إلى مماته. كله مدرسة في سيرته، في أخلاقه، في سنته، في كلامه، في سكوته. كله مدرسة وكله يعني نور نبوي. يقول الحبيب علي الحبشي رحمه الله صاحب المولد: إذا نظرته كأنما تنظر إلى نور النبوة. كل صفات النبي صلى الله عليه وسلم متجسدة فيه. Paham? Paham. Aja nancek ya. Sedang jemaah semua kerja keras. Habib Abdullah pengarang kitab yang tadi kalian baca kitabnya itu, kata beliau sejak kecilnya beliau itu sudah menjadi teladan, menjadi guru. Sepak terjangnya, gerak-geriknya semuanya nur, cahaya seperti cahayanya Nabi. Sampai santrinya, muridnya beliau, siapa muridnya? Habib Ali Al-Habsyi, Sahibul Maulid. Itu muridnya ini, Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Muridnya mengatakan, saya kalau lihat lewat Habib Abdullah berjalan, saya seperti melihat Nabi Muhammad SAW. Semuanya isinya cahaya, gerak-geriknya cahaya. Dari mulai kecilnya sampai besarnya. ومما يعني اتفق له وعرف به كثير من الأولياء والصلحاء والعلماء تواضعه الشديد لله ولقلب الله. Dan di antara ulama-ulama yang belajar kepada beliau, berjumpa beliau, semuanya mensifatkan tawaduknya kepada Allah yang sangat luar biasa, belum pernah حتى تعرفون أن هؤلاء ما بلغوا هذه الدرجات العليا ليس بالنوم وليس بالادعاء وليس بالبيل والبال، إنما بالعمل وبالأحوال. قال العلم بالأحوال يزكو وبالأعمال وليس بالأقوال وكثرة الجدال. العلم خشية كله يعرف بذا أهله. Dan yang terpenting, mereka itu nyampe ke makom yang mulia, jadi orang-orang mulia, wali Allah. Itu bukan dengan main-main, bukan dengan banyak tidur, bukan dengan banyak ngomong, bukan dengan banyak berdebat. Kata beliau, mereka mencapai makom itu dengan pertama rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu khasyah kullu. Ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Kalau orang enggak punya rasa takut, bagaimana akan mendapatkan ilmu? Setelah berjuang, setelah luar biasa semangatnya dan rasa takutnya kepada Allah, tidak ada waktunya yang dibuang main-main, sampailah beliau kepada makam yang mulia dan menjadi orang yang luar biasa manfaatnya di dunia. Alladzi ra'aitumuhu min al-a'mal hadhihi kullaha ahli la ma yanzurun ilayha. Hu nafsu yaqul ya rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kulluhu zalal. لكن لنا فيك أمل تحيي الإضرار. يعترف يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على رضا أشرفنا. نقول باللسان ما ليس في الجنان ونظهر الإحسان ونخفي البهتان. إحساننا مساوي وصدقنا دعاوي نرائي الخلائق وللورى ننافذ. نقول ما لا نعمل ونأتي ما لا نجهل. يعترف اعتراف كلي أنه لا شيء معه غير الذنوب، مع أنه حاشاه رحمه الله عن هذا، لكن يعلمنا. نحن اليوم إذا واحد قرأ كتاب يعتقد أنه خلاص إمام المتقين وأنه مفتي المسلمين وأنه ما في أحد يعني يتصدر عليه أو يقوده في علمه. هو يعلمنا هذا مع الدرجات العليا في العلم والعمل والولاية. يقول يا ربي ما أنا عمل. Paham? Saya tak paham
tanya ke saya paham. Makanya belajar bahasa Arab ya, beruntung yang ngerti bahasa Arab itu beruntung ya. Saya terjemahkan semampunya. Tadi saya kan ceritakan Habibullah amalnya, wiridnya 25.000, la ilaha illallah, Allah, sholawat, ngajinya, dakwanya. Setelah ibadahnya yang luar biasa ini, beliau mengatakan apa? Ya Rabbi ma ma'ana amal. Ya Allah, saya enggak punya amal. Tadi amalan apa dan boleh ya Allah, wa kasbuna kulluh zadal, dan semua amal perbuatannya saya itu semuanya cacat ya Allah. Tidak ada. Lakinna fi'aka amal, tapi saya punya andalan satu. Saya punya harapan, punya husnudzon kepada Engkau ya Allah. Amalnya tidak dilihat, ibadahnya yang luar biasa, makomnya yang wali. Beliau masih mengatakan apa? Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna. Ya Allah, ngaku kami banyak dosa. Ya Allah, kami sering menampakkan yang baik, kami sering nunjukkan kami ini orang baik, pakaiannya baik, tapi di dalam kami busuk ya Allah. Ini waliullah yang ngomong. Seorang yang sudah pangkatnya seperti itu masih ngaku kepada Allah, bucoknya tu sana paling coba nori. Padahal amalannya tidak ada yang sampai kepada amalan beliau. Ibadahnya tidak ada yang bisa mengalahkan ibadah beliau. Ngaku orang yang paling jeleknya dan paling busuknya manusia. Bagaimana dengan kita? Kata Habib tadi, kita baca satu kitab, kontau setong kitab lah, ngangkat dada Yakob. Kita baru tahu sedikit sudah merasa sombong kepada yang lain. Karena itu kalau ingin diangkat derajatnya oleh Allah, tiruilah mereka, semakin tawaduk, semakin rendah hati dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala an yarzuqna al-ilm wal amal. Saya doakan semua yang hadir diberi ilmu dan bisa mengamalkan ilmu. Wa an yarzuqna al-ikhlas, dan kita dijadikan orang-orang yang ikhlas, yarzuqna al-qabul, dan diterima amal ibadah kita. Ma naf'al wa ma na'taqid wa ma naqul. Apa yang kita kerjakan, yang apa yang kita imani dan semua yang kita perbuat. La yadkhuluna dzamban illa ghafara. Saya doakan semua yang hadir di tempat ini sebelum kita keluar dosa kita diampuni oleh Allah. Yang punya kesulitan akan diberi jalan keluar oleh Allah. Saya di otak materi perlu nasabah Allah. Saya yang sakit disembuhkan Allah. Yang diberi ujian semoga diberi afiat oleh Allah. Semua hajat-hajat kita dunia dan akhirat semoga di tempat ini dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat karunia. Wa yarfa 'anna wa 'anil muslimin al-adiyat wal baliyat adh-dhahira wal khafiyat. Semoga Allah angkat musibah, bencana, malapetaka dan segala bencana alam dari seluruh umat Islam di dunia. Wa an yuhallina wa iyyakum bi kamal al-afiyat wal khalqat di dunia wal akhirah. Semoga kita dihiasi oleh Allah dengan perhiasan afiat, sehat dunia, zahir dan batin. Semoga diberkahi bulan Rajab dan Sya'ban. Semoga disampaikan bulan Ramadan. Semoga kita diberi pertolongan oleh Allah bisa puasa. Semoga dilindungi dari dosa, dijauhkan dari neraka. Karena Allah Maha Pemurah dan Penyayang. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Rahmanur Rahim, ya Rahmanur Rahim, ya Rahmanur Rahim, farij 'alal muslimin, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul alim wa anta ni'mal mu'in wa laysa narju siwa fadlika ilahi darat qabla al-fana wal halal ya ummu dunya wa din wa malana rabbana siwaka ya hasbana ya dal ula wal ghina wa ya
ضاقا واسع رحيم فانظر إلى المؤمنين نظرة تنزل العذاب عنا وتدني المنى منا وكل الهدى نعطاه في كل حين سادك بجاه الجدود وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يزيح كل الحرام يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين رب اسقنا غيث نافع مبارك يدوم في كل عام على مر السنين رب حين شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سرور رب استجب للعميل حقك ربي جزيل وكل فعل جميل وفي أملنا طويل فاجر على الطامعين يا ربي ضبطنا من فعلنا لا يطاق فامنن بفك ونجل من بذنب رهين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي اذى الماضين واختم باحساننا اذا دنا الانصراف وحان حين الحمام وزاد الرجل جميل ثم الصلاه والسلام على شفيع الانام والآل الأعمال والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. آمين آمين سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بنور الفهم ويرزقنا فهم النبيين حق المرسلين بحال الملائكة المقربين يغنينا بالعلم زينا بالعلم يكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية وبارك فينا وبكم بركة حسبية وعلوية ظاهرة وخفية ادفع عنا وعنكم كل بلاء وكل وزية جاء النبي سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وذرية كنا المولى يعطينا وإياكم السول والنورية ومزيد مزيد الفضل والإكرام
شيخ هذا المعهد رئيس هذا المعهد يا غزالي يا غزالي وبقية المدرسين والطلاب والطالبات وكل من حضروا ومن لم يحضر. إن الله يدخلنا جميعا وإياكم في دائرة أهل الخير ومن أهل الخير، واجعلنا إلى خير في كل أوقاتنا، واحفظ علينا دين الإسلام والإيمان توفانا عليه بعد عمر طويل غير خزايا ولا مفتونين على هذه النية وعلى كل نية جامعة شاملة خلت الدنيا والآخرة. يدخل أعمالنا ونياتنا ومقاصدنا في أعمال ونياتنا ومقاصد أسلافنا الصالحين في كل الأرضين على هذه النية وإلى حضرة النبي الفاتحة. Itu Habib ngasih ijazah kepada Syekh Ghazali, salawat dari mbahnya beliau Abdullah bin Husain bin Tahir, Mu'allif Sulam Taufik, sama apa Habib tadi semuanya karangannya Habib semuanya ijazah Sulam Taufik جميع مؤلفات الحبيب. عجزناكم في هذه الصلاة وفي جميع مؤلفات الحبيب عبد الله بن حسين مطاع. قولوا جميعا قبلنا. Ucapkan semuanya qabilnal ijazah. 20,000 Ya, ini salawat juga mungkin nanti bisa disebarkan di apa yang mau mengamalkan salawat ini dari mbahnya beliau, sama ada foto rumahnya. Ya. Mungkin nanti bisa ditulis, bisa disebarkan, mungkin mau dibaca di pondok ini ya berapa kali sehari, mungkin 3 kali, 10 kali, ini diijazahkan juga. Salawat ini mujarab, sangat terkenal bisa menolak bencana musibah dan memudahkan urusan-urusan. Diijazahkan juga bagi yang mau mengamalkan salawat ini. Ada dari dan kita sudah mengucapkan